ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang saya hormati, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Musannif rahimahullah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bahwasanya hadis ini merupakan tafsir, bahkan a'zamu tafsir, sebesar-besar tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Dan bahwasanya diterangkan dalam hadis ini tidak cukup hanya lafaz saja dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak cukup hanya lafaz dan memahami maknanya saja. Bahkan tidak cukup lafaz memahami maknanya dan ikrar dengannya saja, dan tidak cukup pula lafaz ma'rifatu ma'naha dengan ikrar, bahkan ditambah dengan tidak syirik, masih belum cukup. Yaitu harus ditambah dengan yang kelima, yaitu kufur bima yu'bad min dunillah, mengingkari apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki bara'ah, bahkan setinggi-tinggi ural iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Termasuk benci karena Allah adalah benci kepada kesyirikan, benci kepada kekafiran, benci kepada apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada selain Allah. Maka khonibina a'azakumullah, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh, qultu wa hadha huwa syartul musahhih liqauli la ilaha illallah wa la yasahhu qawluha binun hadil khams. Inilah syarat yang membenarkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak sah ucapan la ilaha illallah tanpa 5 perkaranya: ikrar, yakni keyakinan, dan kemudian tidak syirik, dan yang kelima mengingkari kesyirikan, yakni kufur bima yu'bad min dunillah. Ini yang kelima dari hadis yang sedang kita bahas. Man wahhadallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mengesahkan Allah dan ingkar kufur kepada sesembahan selain Allah, maka dialah yang terjaga darahnya dan hartanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah sampai tidak ada lagi terjadi fitnah di muka bumi. Wad-dinu kulluhu lillah, hingga agama ini menjadi milik Allah seluruhnya. Wa qala, dan juga berkata dalam ayat lain subhanahu wa ta'ala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kata Allah, perangilah kaum musyrikin haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian dapati mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi. Memerangi itu setinggi-tinggi pengingkaran. Setinggi-tinggi pengingkaran. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian dapati mereka. Wa khudhuhum wahsuruhum. Tangkap mereka, kepung mereka.
Waq'udu lahum kulla marsad, dan duduklah di tempat-tempat pengawasan untuk mengawasi mereka. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah wa atawuz zakah, kemudian menegakkan salat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Kalimat biarkanlah jalan mereka inilah makna dari haruma maluhu wa damuh. Khallu sabilahum, biarkan jalan mereka, jangan diganggu, jangan diperangi. Kalau sudah tabu min ayyi syai', taubat dari apa? Taubat mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Yani taubat dari kesyirikan mereka, itu maknanya. Lihat syarahnya. Amara biqitalihim hatta yatubu minasyirki. Diperintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka bertaubat dari kesyirikan mereka. Wa yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala, dan kemudian memurnikan amalan mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimu shalah wa yutuz zakah, kemudian mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Fa in abau, kalau mereka menolak, au ba'dahu, kalau menolak seluruhnya atau menolak sebagiannya, qutilu ijma'an. Kalau mereka menolak sebagiannya atau seluruhnya, maka mereka diperangi ijma'an, secara ijma'. Secara ijma' itu artinya secara kesepakatan seluruh para ulama. Enggak perlu tanya madhab apa, semuanya sama. Apakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ataupun Abu Hanifah, atau sekian para ulama, para imam-imam, semuanya menyatakan sama. Ini bicara tentang hukum. Qutilu ijma'a, mereka dihukumi orang-orang yang layak diperangi secara ijma'. Hanya saja pada fikihnya, pada praktek fikihnya, yang namanya jihad harus dengan imam. Sebagaimana disebutkan dalam matan-matan akidah ahli sunnah, seperti dalam matan akidah tahawiyah disebutkan, al-jihadu madin ma'al imam, barran kana aw fajira. Yang namanya jihad itu bersama penguasa. Apakah penguasa itu orang saleh ataupun orang yang fasik, apakah orang yang zalim ataupun orang yang adil, maka tetap berjihad bersama penguasa. Artinya bukan maknanya dengan seenaknya sendiri-sendiri. Akhirnya muncul lagi nanti teroris jenis baru. Teroris jenis baru yang diledakkan adalah kaum muslimin di tempat-tempat keramat dan sebagainya. Kita bicara tentang hukum. Qutilu ijma'a, hukum mereka adalah orang-orang yang layak diperangi, tetapi tentunya ma'al imam, barran kana aw fajira. Dan ini adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti kaum muslimin agar jangan menggampang-gampangkan kesyirikan. Dan maknanya juga agar kita kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin menghindari perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa besar, menyebabkan Allah tidak akan mengampuni kalau kita mati di atasnya, dan menyebabkan kita layak diperangi. Maka na'udzubillah, berarti perbuatan ini perbuatan azim, perbuatan yang sangat besar. Nasallahu salamah wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau pertanyaan silakan.